Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Tia Sasmita Wisky di Sahabat Tias. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya yang hari ini sudah bergabung dengan kita di channel YouTube Sahabat Tias. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Kita di bulan puasa yang sudah memasuki hari ke-18 ini, kita pasti sudah sangat merasakan dan energi kita sudah banyak yang terbakar ya, lemak-lemak, dan tentu saja dibakar juga dosa-dosa kita. Teman-teman, hari ini aku akan berbagi sedikit ilmu tentang kekhawatiran dan salah satu bentuk empati dari aku pribadi terkait tentang kenakalan remaja. Sekarang saat ini masih sangat marak sekali dengan siswa atau usia dini masih usia anak sekolahan itu sudah melakukan pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah dan akhirnya melahirkan, dan bayinya itu sangat miris sekali dibuang gitu ya bahasanya. Itu sangat penyayat hati sekali gitu. Sekarang salah satu prihatin kita dengan generasi muda yang saat ini memang kita gadang-gadang akan membawa perubahan untuk beberapa tahun ke depan, ternyata ada juga kasus yang membuat akhirnya kita sadar bahwa perkembangan teknologi dan perkembangan psikologis anak yang tidak terarah itu juga membawa dampak yang negatif. Teman-teman, apa sih sebenarnya kenakalan remaja itu? Orang tuh banyak ngomongin kenakalan remaja itu adalah anak-anak yang melakukan kenakalan baik di rumah ataupun di sekolahan gitu bahasanya. Tapi benar, nggak salah. Jadi teman-teman, ternyata kenakalan remaja itu adalah salah satu bentuk atau salah satu tingkah laku dari peserta didik remaja yang usianya baru akan menginjak dewasa, dan dimana remaja ini digadang-gadang sebagai usia peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Nah, tengah-tengahnya nih yang namanya remaja. Di usia remaja ini memang sangat membutuhkan pengawasan, terutama kita sebagai orang-orang dewasa yang tidak hanya pengawasan, namun kita juga harus bisa menjadi teman sehingga kita bisa membantu remaja ini untuk controlling diri, karena remaja itu dikenal sebagai salah satu fase di mana kita akan merasa bahwa dunia itu tidak berpihak dengan kita masih sangat labil, kita masih sangat mencari-cari jati diri, sangat merasa bahwa semua orang itu jauh dari kita gitu. Ada yang merasa seperti itu. Kita masih kayak punya sindrom star syndrome, terus kita punya apa yang namanya perasaan tersungkur yang amat sangat dalam, kayak mental health kita tuh lagi down banget. Semua masalah terasa sangat berat dan yang lain-lain. Nah, kenakalan remaja ini mengakibatkan dampak negatif, yaitu perilaku menyimpang seperti tawuran, merokok, seks bebas, bahkan ada yang lebih parahnya itu arahnya sampai ke LGBT ya bahasanya. Mohon maaf sekarang seperti itu. Nah, di kenakalan remaja ini yang patut kita waspadai saat ini ya memang kalau merokok itu sudah nggak asing juga, tapi yang agak danger banget, yang agak urgent banget itu tuh di bagian pergaulan bebas, yaitu seks di luar nikah gitu. Ngebayangin gak sih anak 14 tahun, 13 tahun baru belajar untuk mengerti dirinya, mengerti situasi di lingkungannya, tapi sudah mengenal yang namanya seks bebas dan mengakibatkan hal yang akhirnya larinya merusak mental. Misal kayak seumpamanya kita ngerasa dunia tidak berpihak dengan kita ngerasa deket dengan lawan jenis, terus lawan jenis kita itu memberikan dampak yang negatif ke kita, apalagi kita kaum perempuan kan. Biasanya
kita jadi kenal yang namanya pacaran, kenal yang namanya HTS-an, dan ya sejenisnya, cinta-cintaan seperti itulah. Jadi seks bebas ini dampaknya banyak. Ya, contoh mudahnya adalah hamil di luar nikah, penularan HIV/AIDS, dan kematian. Kematiannya ini adalah dampak dari aborsi atau hamil yang tidak diinginkan sehingga berencana untuk melakukan pembunuhan sebelum mereka lahir. Jadi agak simpati sama generasi yang saat ini. Memang sosial media yang berkembang itu membawa dampak yang sangat berpengaruh. Sebagai orang tua, kita juga harus bisa membawa mengenalkan anak kepada teknologi HP, sosial media itu untuk kepentingan atau ranah yang positif, bukan yang negatif gitu. Jadi yang punya adik umurnya masih kecil mungkin bisa di manage penggunaan sosial media dan penggunaan gadgetnya gitu. Jadi teman-teman tetap berhati-hati. Mungkin banyak dari kita yang mungkin masih merasa hal seperti ini sudah lumrah. Namun ini adalah awal ujung tombak kehancuran sebuah bangsa. Jadi kalau semuanya kita sudah mengenal hal-hal yang seharusnya kita tidak kenal sebelum kita mengerti pada waktunya, itu akan mendapatkan dampak atau depresi yang cenderung akan sangat besar dan mudah dikenai oleh para remaja. Oke, mungkin sedikit banyak ilmu hari ini mungkin bisa menjadi salah satu bentuk kewaspadaan kita. Next video nanti kita ketemu lagi. Oke, thank you buat semuanya. Terima kasih. Kembali lagi nanti sama aku. Oke, see you guys. Bye.